kepada saya Muhammad Tamil Ihsan NIM T20191222. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga aja diberi kesehatan, sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab wudu. Dalam wudu ini saya akan menjelaskan yang pertama tentang definisi wudu, yang kedua hukumnya wudu, yang ketiga syarat-syaratnya wudu, dan yang keempat rukunnya wudu, yang kelima sunnah-sunnahnya wudu, yang keenam tata cara berwudu, dan yang ketujuh hal-hal yang membatalkan wudu. Sebelum kita jauh-jauh membahas tentang wudu, alangkah baiknya kita membahas tentang media yang digunakan dalam wudu, yakni air. Dalam air itu sendiri itu terbagi menjadi 4 macamnya. Yang pertama, air suci yang mensucikan. Yang kedua, air musyamas atau air yang makruh digunakan dalam berwudu. Yang ketiga, air yang suci tetapi tidak mensucikan. Dan yang keempat, air mutanajis. Namun, dalam hal ini saya akan membahas tentang air yang suci dan mensucikan. Air suci yang mensucikan ini ada 7 macamnya. Yang pertama, air langit, penegasannya air hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, air mata air atau air sumber. Yang keenam, air salju. Dan yang ketujuh, air embun. Mungkin jadi ini merupakan macam-macamnya air suci dan yang mensucikan. Yang pertama, definisi wudu. Wudu adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan air yang suci serta mensucikan di 4 anggota badan, yakni wajah, kedua tangan, kepala, dan juga kedua kaki dengan cara tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, hukum-hukumnya wudu. Hukum-hukumnya wudu terbagi menjadi 2, yakni sunnah dan wajib. Sunnah apabila bertemu dengan perkara yang tidak mengharuskan dengan berwudu. Yang kedua, wajib jika bertemu dengan perkara yang mewajibkan atau mengharuskan menggunakan wudu. Contohnya, sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran. Yang ketiga, syarat-syaratnya wudu. Syarat-syaratnya wudu yang pertama ialah harus Islam. Yang kedua, tamyiz, yakni bisa membedakan antara hak dengan yang batil. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Dan yang keempat, menggunakan air yang suci dan yang mensucikan. Yang kelima, tidak ada hal yang menghalangi jalannya air ke anggota tubuh kita. Yang keempat, rukunnya wudu. Rukunnya wudu ini ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam, tertib. Yang kelima, sunnah-sunnahnya wudu. Sunnah-sunnahnya wudu diantaranya: yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mencuci telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Dan yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Yang kelima, mengusap seluruh kepala, mulai diawali dari belakang ke depan. Yang keenam, mengusap kedua telinga, baik luar maupun dalam. Yang kedelapan, membasuh dan mengusap diawali dari hal yang paling kanan dan diakhiri ke kiri. Yang kesembilan, dilakukan masing-masing sebanyak 3 kali. Nah, itu merupakan diantaranya sunnah-sunnahnya, dan masih banyak lagi sunnah-sunnahnya. Selanjutnya yang keenam ialah tata cara wudu.
Tata cara wudhu ini, yang pertama, diawali dengan membaca basmalah lalu niat. Yang kedua, mencuci telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Dan yang keempat, memasukkan air ke dalam lubang hidung dan mengeluarkannya. Yang kelima, membasuh muka. Yang keenam, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang ketujuh, mengusap sebagian rambut kepala. Yang kedelapan, mengusap kedua telinga baik dalam maupun luar. Yang kesembilan, mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang kesepuluh, membaca doa akhir wudhu. Yang ketujuh, hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua lubang, yakni lubang kubul dan lubang dubur. Kedua, hilangnya akal manusia, contohnya mabuk, tidur, kecuali tidurnya orang yang duduk. Yang ketiga, bertemunya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang sudah dewasa atau balik tanpa ada sekat di antara keduanya atau bersentuhan langsung. Yang keempat, menyentuh kubul manusia atau bulatan duburnya manusia baik dengan menggunakan telapak tangan maupun dengan jari-jari tangan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kritik dan saran sangat saya harapkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.